Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Ingatan Dong Fang Changfan berlanjut. Kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi perlahan berakhir. Dia dipenuhi luka-luka. Gu Immortal suku Dongfang yang baru maju memberi penghormatan kepadanya di udara, terima kasih atas bantuanmu, tetua tertinggi pertama. Dia sendiri sedang membelai janggutnya, hehehe, kamu bisa maju ke Gu Immortal adalah keinginan terbesarku, sekarang, suku Dongfang kita telah menguat lagi. Pertempuran berakhir dengan kekalahan, jalan lurus Gu Immortals menghela nafas pada diri mereka sendiri. Oh, suku Dongfang tidak bisa ditekan. Bertarung sendirian melawan 5, dia benar-benar melakukannya. Langkah pembunuh jalan kebijaksanaan ini pasti akan menjadi terkenal di dataran utara. Langkah apa ini? Cahaya bintang memenuhi langit, bersinar dalam kecemerlangan, dia berdiri di udara dengan bangga sambil tertawa, gerakan ini disebut kunang-kunang bintang segudang banyak. Aduh, kamu membunuh seorang murid sekte saya, Sekte Bangau Abadi, tetapi Anda ingin bekerja sama dengan kami. Hehehe, di dunia ini, hanya ada manfaat abadi, tidak ada musuh atau teman abadi. Saya telah menemukan satu atau dua hal tentang pengaturan yang telah Anda rencanakan di benua tengah di dataran utara. Suku Dongfang sedang dikucilkan oleh jalan yang benar, untuk membalikkan situasi ini, bagaimana mungkin satu Gu Immortal seperti saya berhasil? Aspirasi saya adalah untuk mempromosikan suku saya dan membawa kemuliaan pada nama kami, saya yakin Anda dapat merasakan ketulusan saya. Dia berkata dengan tenang, kamu hanya Gu Immortal yang malang, atas dasar apa kamu bisa bekerja sama dengan Sekte Immortal keren? Saya memiliki metode perpanjangan umur untuk Gu Immortals, itu bernama kepemilikan, dan itu diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Apakah itu benar? 88 gedung yang sejati, domain terpencil warisan sejati. Dia batuk darah, melarikan diri dengan menyedihkan di antara deretan meteor warisan sejati yang terbang, itu seperti jaring kematian. Tetapi pada akhirnya, bahkan setelah semua rencananya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tersenyum pahit, lupakan saja, aku tidak bisa memaksakan ini lagi, aku akan memilihmu. Ketika dia masih muda, selamatkan aku. Lawan yang membuatnya malu berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Kamu seharusnya tidak seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, menghela nafas. Saya buta, saya terlalu berani, tolong selamatkan saya, tolong ampuni saya, Tuan Muda Dongfang. Lawannya berbaring di tanah, memohon dengan menyedihkan. Jika sikapmu lebih tegas, dan kamu tidak tergerak dalam menghadapi kematian, aku pasti akan menyelamatkan nyawa anjingmu. Tapi sekarang, dia menyerang tiba-tiba, memberikan pukulan fatal. Kepalanya terbang dan mendarat di tanah, berguling untuk jarak pendek. Sekarat dengan keluhan yang tersisa. Dia berbalik dan pergi, terlalu mengecewakan, mengapa aku kalah dari orang sepertimu saat itu? Dan juga, pertemuan kebetulan itu. Anak muda, siapa namamu? Pengemis tua itu bertanya dengan hangat, rambutnya berwarna ungu dan berantakan, itu seperti rumput yang belum dipotong. Dongfang Changfan, katanya. Changfan, nama ini sangat tidak cocok denganmu. Mata pengemis berambut ungu itu gelap seperti jurang, dia bisa melihat bayangannya sendiri dari dalamnya. Pengemis itu menatapnya sebentar sebelum berkata, kamu adalah anak yang baik, aku akan memberikan warisan. Terpentingku kepadamu, saya percaya bahwa tanpa kejutan yang tidak terduga, Anda pasti akan membuat nama untuk diri Anda sendiri. Suku Dongfang, suku Meng, dan suku Gong, ketiga kekuatan super ini telah berkumpul untuk kompetisi pertempuran. Dia berlutut di tanah, dalam kekalahan total. Lawannya mengejeknya, hahaha, Dongfang Guangyao, kamu ingin membawa kehormatan bagi sukumu. Suku Dongfang Anda akan menjadi sejarah. Anda hanya memiliki satu Gu Immortal tua yang sekarat. Dalam beberapa tahun, suku Dongfang Anda akan dikeluarkan dari jajaran kekuatan super. Ini juga bagus, sebagai seseorang yang memiliki garis keturunan matahari raksasa yang sama denganmu, aku merasa sangat malu untuk kalian semua. Anda, dia menatap dengan mata terbuka lebar, dia berjuang untuk bangun.
Di bawah tatapan semua orang, lawannya berjalan dan menginjak kepalanya di arena. Hahaha, Dongfang Guangyao, menurut aturan pertempuran kita, kamu harus berjanji padaku satu hal. Aku benar-benar membenci namamu, itu tidak cocok untukmu. Aku akan memberimu nama baru, selama sisa hidupmu, kamu akan menggunakan nama ini. Ayo pergi dengan Dongfang Changfan. Hehehe, ini lebih cocok untukmu. Lawannya berkata dengan nada mengejek. Dia mengepalkan tinjunya, matanya merah cerah, kemarahan meledak di tubuhnya, hampir meledakkan pembuluh darahnya. Tapi dia terlalu lemah. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengubah nama saya menjadi Dongfang Changfan. Dia memeras kata-kata ini dengan enggan. Hahaha, patuh, bagus. Apakah semua orang mendengar itu? Mulai sekarang, dia akan dipanggil Dongfang Changfan. Lawannya mengangkat kakinya dan pergi. Dia tergeletak di tanah, luka-lukanya parah, dia tidak bisa bergerak. Tapi di dalam hatinya, dia berteriak, saya. Bahkan jika aku mengubah namaku menjadi Dongfang Changfan, saya akan menjadi luar biasa, saya akan dapat bergerak bebas dan tanpa hambatan di seluruh dunia, saya akan memanipulasi massa. Saya bersumpah, saya pasti akan membalas dendam untuk ini dengan tangan saya sendiri. Dalam hidup ini, saya akan memimpin suku Dongfang kembali ke hari-hari kegemilangannya. Ini adalah aspirasi saya, aspirasi Dongfang Changfan, langit dan bumi dapat menjadi saksi tentang itu. 9 surat wasiat yang ditelan mengalami seluruh hidup Dongfang Changfan dalam sekejap ini. Sekaligus, mereka memahami Dongfang Changfan. Mereka mengerti bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sangat sedih dengan kematian anggota sukuna, karena hilangnya tanah yang diberkati kolam giok. Pria ini, Dongfang Changfan, bahkan jika kita adalah musuh, saya harus mengatakan ini, luar biasa. Baiklah, kalah dari orang seperti ini, itu bukan aib. Suku Dongfang, di tanganmu, mungkin itu akan bangkit lagi. Menguasai. 9 surat wasiat itu mengabulkan, beberapa memudar, bahkan jika beberapa masih menolak, mereka ditelan oleh kehendak Dongfang Changfan. Nama saya mungkin Dongfang Changfan, tetapi dalam hidup ini, saya menolak untuk menjadi biasa. Jika pohon tumbang, saya akan menanam yang baru. Semuanya, beri aku waktu. Saya bersumpah, saya pasti akan membalas dendam untuk ini dengan tangan saya sendiri. Dalam hidup ini, saya akan memimpin suku Dongfang kembali ke hari-hari kegemilangannya. Ini adalah aspirasi saya, aspirasi Dongfang Changfan, langit dan bumi dapat menjadi saksi tentang itu. Suara kehendak ini terdengar seperti tepukan guntur dari dunia luar. Di bawah surat wasiat ini, 9 surat wasiat runtuh, mereka tidak lagi melawannya, mereka menghilang menjadi ketiadaan. Pertempuran kemauan sangat berbahaya, tetapi dia menang pada akhirnya. Dongfang Changfan membuka matanya perlahan, mereka berkedip dengan cahaya kristal yang tak terhitung. Jumlahnya, matanya terbuka lebar, dia menyadari bahwa entah dari mana, Gu Immortal berjubah hitam ada di depannya. Itu adalah Fang Yuan. Bagaimana kamu menemukanku? Dongfang Changfan menjadi tenang, meskipun dia tampak kelelahan, dia sangat tenang, seolah-olah dia masih memiliki semacam kartu truf. Fang Yuan terkekeh, aku menebaknya, aku mengejar bayangan terbelahmu dan kehilanganmu. Tepat ketika saya hendak pergi, saya berpikir, sebelumnya ketika Anda membunuh Kie Ximin, situasinya terlalu aneh. Setelah memeriksa jejaknya, saya menyadari bahwa Anda telah menggali gua bawah tanah tidak jauh dan bersembunyi di sini. Itu semua keberuntungan. Ini bukan keberuntungan. Dongfang Changfan menggelengkan kepalanya perlahan, gerakan pembunuh abadi saya dapat menciptakan 30 bayangan terbelah, tetapi mereka tidak membuang banyak waktu Anda, saya sengaja meninggalkan mayat Kie Ximin sendirian dan dengan sengaja membiarkan Gu abadinya terbang, jejaknya jelas tetapi Anda tidak mengejarnya. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat teraman. Di atas gua ini, ada sarang kelinci bunga merah muda biasa, tetapi itu tidak menipu Anda. Kecerdasan Anda jauh lebih menakutkan daripada kekuatan Anda. Benar-benar aneh, mengapa kamu mengolah jalan kekuatan alih-alih jalan kebijaksanaan? Bibir Fang Yuan bergerak-gerak, apakah ini kata-kata pujian terakhir dari orang yang sekarat? Dongfang Changfan menggelengkan kepalanya lagi, dia tersenyum tipis, sayang sekali kamu datang sedikit terlambat.
Jika kamu lebih awal, bahkan dengan waktu beberapa napas, aku masih akan berada dalam pertempuran kehendak, itu akan sangat berbahaya dan aku tidak akan punya waktu untuk melawanmu. Tapi sekarang, Dongfang Changfan menyeret kata-katanya, dia menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dalam ekspresinya. Seperti yang diharapkan dari jalur kebijaksanaan nomor 1 abadi di dataran utara. Fang Yuan melihat ini dan memuji. Nada suaranya tenang, tidak ada niat membunuh saat dia berkata dengan hangat, seperti dia sedang berbicara dengan seorang teman baik, manusia melamar, surga membuang, jika metode ini gagal, saya akan segera pergi dan mengakui kekuatan superior Anda, mundur dari Anda di masa depan jika kita bertemu lagi. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan seseorang dari lubang abadinya. Ini adalah seorang gadis muda. Memiliki tubuh halus dan mata berair, dia mengenakan gaun kuning muda, dia terlihat sangat lembut. Ini adalah Dongfang Qingyu. Ketika Fang Yuan menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan untuk menangkap anggota suku Dongfang, dia tiba-tiba menemukannya, diam-diam menyimpannya di lubang abadinya. Melihat gadis ini, ekspresi Dongfang Changfan berubah. Dalam sekejap, bahkan tubuh ini mulai bereaksi. Keinginan dalam tubuh yang hampir tersebar menjadi kokoh seperti biasanya, ia bangkit dan langsung mendapatkan kembali kendali. Kakak, dia berteriak. Tapi segera, meskipun itu hanya waktu untuk menarik napas, keinginan Dongfang Yuliang ditekan lagi, Dongfang Changfan mendapatkan kembali kendali, matanya memuntahkan api saat dia menatap Fang Yuan dengan banyak amarah. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia menilai situasinya saat dia berkata, Dongfang Yuliang, adikmu ada di tanganku, perhatikan baik-baik. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan zombinya yang mengerikan dan meraih bahu kiri gadis muda itu, menariknya. Retak. Tubuh Dongfang Qingyu bergetar, sebelum dia menjerit melengking. Seluruh lengan kirinya robek, luka besar itu memuntahkan darah. Pupil Dongfang Changfan menyusut hingga seukuran pin, dia berteriak dengan marah, sialan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia kehilangan kendali lagi, Dongfang Yuliang muncul. Kakak. Aku akan membunuhmu, kamu berani menyakitinya, kamu benar-benar berani menyakitinya. Dongfang Yuliang berteriak intens, dia telah menjadi gila, air mata keluar dari matanya. Bagus, begitulah seharusnya. Fang Yuan tertawa sinis, tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar. Tangan raksasa itu hendak meraih Dongfang Yuliang, ketika pilar cahaya meledak dari tubuhnya. Pilar cahaya menghentikan tangan raksasa jalur kekuatan. Dongfang Changfan berteriak dengan banyak ketakutan dan kemarahan, seorang Gu abadi yang agung melakukan ini pada manusia, kamu sangat tercela. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, cakarnya yang mengerikan terbenturan. Dengan suara keras, dia menekan kepala Dongfang Qingyu ke dadanya sepenuhnya. Kakak, Dongfang Yuliang berteriak sekuat tenaga, ini adalah pukulan paling kejam yang pernah dia derita dalam hidupnya. Dongfang Changfan kehilangan kendali, pilar cahaya pertahanan tersebar. Boom! Fang Yuan meraih dengan tangannya, dan tubuh Dongfang Yuliang dihancurkan menjadi pasta daging. Jiwa Dongfang Changfan ingin melarikan diri, tetapi dia baru saja melalui pertempuran yang intens, jiwanya sangat lemah, bagaimana dia bisa melarikan diri? Fang Yuan dengan mudah menangkapnya. Warisan jalur kebijaksanaan nomor 1 abadi di dataran utara diperoleh. Gelombang kejut yang intens meledak, begitu Gu Immortal mati, lubang abadi akan mendarat di tanah, membentuk tanah yang diberkati tanpa pemilik. Fang Yuan mengharapkan ini, dia menggunakan metodenya dan menyembunyikan gelombang kejut ini dengan kemampuan terbaiknya. Dia menyipitkan mata saat dia melihat terbentuk tanah yang diberkati, dia tidak mengganggunya dengan paksa. Ketika tanah yang diberkati diletakkan sepenuhnya, Fang Yuan menghirup udara keruh, saat dia meliriknya dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Lebih besar dari, bab 3, bagian 18 menyatakan. Renzu menginjak jalan hidupnya sendiri, dia meninggalkan pintu hidup dan mati, tetapi berakhir di jurang biasa. Dia berjalan di dasar jurang, bergerak maju tanpa tujuan, setelah sekian lama, meskipun dia ingin keluar dari jurang biasa, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Dalam kesedihannya, kognisi Gu memberinya petunjuk, manusia, oh manusia, kamu berjalan di jejak keberadaan lain, meskipun jalan ini sederhana dan aman, jika kamu ingin menjadi luar biasa, dan berjalan keluar dari jurang biasa,
hanya ada sedikit harapan jika kamu mengikuti jejak orang lain. Karena Anda berjalan di jalan hidup Anda sendiri, semua kesulitan perlu ditantang oleh Anda secara pribadi, Anda perlu berinovasi dan mengukir jejak Anda sendiri. Setelah Renzu menerima nasihat ini, dia menyadari, dia sangat gembira saat dia mengikuti instruksi kognisi Gu. Dia berjalan keluar dari langkah kaki yang sudah ada, dia mulai menginjak tanah yang tidak terlalu kokoh. Tanah jurang biasa tidak mudah untuk dilalui. Beberapa tempat berawa, mudah terjebak di lumpur, dan bau busuknya busuk. Beberapa tempat penuh dengan duri, ujung runcing yang tajam ada di mana-mana, Renzu penuh dengan luka-luka. Di beberapa bagian tanah, ada juga pedanggu. Ketika Renzu menginjak tanah, telapak kakinya terluka oleh bilah tajam, luka-lukanya menjadi lebih besar saat darah mengalir, ketika dia berjalan, rasa sakit itu bisa dirasakan menghantam jauh di dalam dirinya. Luka di kakinya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, Renzu memutuskan untuk berjalan dengan lembut. Tetapi saat dia berjalan, Renzu tersesat di jurang biasa, berkali-kali, dia akan berakhir di rute yang sama, dan membuang-buang tenaga ekstra untuk melintasi jalan yang sama. Renzu secara bertahap menemukan masalah ini, dia bingung. Bagaimana mungkin dia tidak tersesat di jurang? Kognisi Gu memberitahunya, Renzu, jika kamu tidak ingin tersesat, itu sepenuhnya terserah kamu. Kamu takut sakit, jadi kamu berjalan dengan lembut, jejak kaki yang kamu buat terlalu dangkal. Ketika angin biasa bertiup di jurang biasa ini, debu fana akan tertiup keluar, dan ketika debu mengendap, jejak kaki Anda akan ditutupi. Jika Anda tidak ingin tersesat, Anda harus meninggalkan jejak kaki yang dalam. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Renzu mengangguk, dia mengerti. Dengan demikian, dia mulai berjalan menggunakan langkah berat. Setiap kali, dia melangkah keras ke tanah, menciptakan jejak kaki yang dalam. Dengan cara ini, setiap langkah yang dia jalani akan memiliki tanda yang dalam dan jelas yang ditinggalkan olehnya. Selama Renzu melihat tanda ini, dia akan tahu bahwa rute ini sudah dijelajahi, dan tidak ada jalan keluar ke jurang biasa di sana. Tapi hal-hal baik tidak bertahan, setelah beberapa saat, bahkan jejak kaki terdalam pun akan ditutupi oleh debu. Renzu sangat bermasalah, dia bertanya pada kognisi Gu. Kognisi Gu memberinya saran lain, oh manusia, meskipun kamu meninggalkan jejak kaki yang dalam, kamu sengaja menghindari duri dan bilah itu. Setiap kali Anda melihatnya, Anda akan mengambil jalan memutar, ini tidak akan berhasil. Anda tidak bisa meminta untuk menjadi luar biasa sambil menjalani kehidupan yang nyaman. Renzu mendapat petunjuk dan mengertakkan gigi, dia sengaja berjalan di jalan setapak yang dipenuhi duri dan bilah. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam, tidak peduli seberapa menyakitkannya, tidak peduli seberapa dalam bekas luka itu. Keringat dan darahnya merembes ke tanah biasa saat dia melangkah dengan berat ke dalamnya. Ketika dia meninggalkan kakinya dan bergerak maju, di jejaknya, akan ada batang kecil rumput. Nama rumput ini adalah pencapaian. Di setiap jejak kakinya, akan ada batang kecil rumput. Batang rumput tidak jatuh saat angin bertiup, mereka tidak bisa terkubur di bawah debu, mereka tumbuh keras kepala dan dapat diawetkan lebih lama daripada jejak kaki. Dengan cara ini, saya tidak perlu takut tersesat. Renzu sangat gembira, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dia dengan gigih berjalan di jalan yang penuh dengan duri dan bilah, dia tidak takut berdarah atau berkeringat. Dia berjalan lebih jauh dan lebih jauh, dia tidak lagi tersesat, dia tidak lagi berjalan berputar-putar, dia pergi ke wilayah yang belum dipetakan. Dia menggunakan darah dan keringatnya untuk menyehatkan rumput di bawahnya, mereka mulai tumbuh dengan lebih banyak vitalitas dan menjadi lebih tinggi. Lambat laun, bukan lagi rumput yang tumbuh dari jejak kakinya, mereka telah berubah menjadi pohon pencapaian. Seiring berjalannya waktu, pohon-pohon kecil tumbuh menjadi pohon yang lebih besar, daunnya subur dan hijau, bahkan berbuah. Renzu lelah berjalan, dia bersandar di pohon untuk istirahat, dia memakan buah-buahan manis dan berair untuk memulihkan staminanya. Seiring berjalannya waktu, dia hampir berjalan di setiap sudut jurang biasa, dia menciptakan hutan besar yang membentang kemanapun dia telah bepergian. Renzu melihat ke hutan di belakangnya dan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan, tetapi bahkan ketika hutan menutupi seluruh jurang biasa, dia tidak menemukan jalan keluar darinya.
Dia merasa cemas dan kecewa. Dia memetik satu buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buahnya tidak lagi terasa manis, sebaliknya, pahit dan sulit ditelan. Renzu merasa aneh, dia mencoba mencari alasannya dan menyadari, tanpa disadari, ada hati kedua yang tumbuh di tubuhnya. Hati ini disebut ketidakpuasan. Dengan ini, apapun yang dia makan tidak akan terasa manis. Renzu memakan buah pahit saat dia melihat hutan tak terbatas, dia tidak lagi merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Pada saat ini, hati aslinya, hati kesepian, berbicara dengan suara Gu sendiri, ya manusia, saya telah memikirkan cara untuk meninggalkan jurang. Kamu bisa menanam pohon pencapaian yang tinggi dan megah, selama pohon ini lebih tinggi dari jurang biasa, kamu akan bisa meninggalkan tempat ini dengan memanjat pohon ini. Renzu memikirkannya dan matanya bersinar, benar, itu ide yang bagus. Tapi dia bermasalah lagi, tapi bagaimana saya bisa menanam pohon yang begitu megah, lebih tinggi dari jurang biasa? Self-Gu berkata, kamu menggunakan darah dari kakimu untuk menanam hutan ini semua adalah pohon biasa. Jika Anda menggunakan darah dari jantung Anda seharusnya dapat menanam pohon pencapaian yang hebat. Terkubur di bawah tanah jurang biasa ada banyak bilah. Mengapa Anda tidak menggunakan bilah ini untuk menusuk hati Anda? Darah jantung yang mengalir keluar dapat digunakan untuk menyirami pepohonan. Renzu mencoba metode yang dikatakan diri Gu. Pedang itu menusuk jantungnya, itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini ratusan dan ribuan kali lebih besar daripada yang ada di tubuhnya. Akhirnya, pohon-pohon yang disiram tumbuh tinggi dan besar, jauh lebih besar dari pohon aslinya. Renzu merasakan sakit tetapi juga kegembiraan, dia terus menusuk lebih banyak pedang ke dalam hatinya, menyebabkan lebih banyak darah jantung mengalir keluar. Semakin banyak pisau yang dia tusuk, semakin banyak darah jantung yang mengalir keluar, dan semakin besar pohon yang dia tanam. Tetapi bahkan pohon pencapaian tertinggi hanya setengah dari tinggi jurang biasa. Renzu terus bertahan, karena harapan Gu menemaninya. Ketika mahkota pohon yang dia tanam mencapai ketinggian yang sama dengan jurang biasa, batang pohon itu retak, di dalam, seorang gadis keluar. Ayah, ayah. Gadis itu masuk ke pelukan Renzu, dia sangat menggemaskan. Ini adalah anak keempat Renzu, yang disebut Boundless Forest Samsara. Renzu juga sangat gembira, dia bermain-main dengan putrinya. Ketika Boundless Forest Samsara lapar, dia akan mendapatkan buahnya untuk dimakan. Sangat manis, sangat manis. Hutan tanpa batas Samsara suka makan buah-buahan, dia menjadi sehat dan cukup makan. Dia bermain di hutan setiap hari, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Renzu masih ingin keluar dari jurang biasa, Boundless Forest Samsara mendesaknya berkali-kali, ayah, mengapa kamu harus melelahkan dirimu? Bukankah tinggal di sini bagus, ada pohon untuk melindungi kita, buah-buahan untuk memberi kita makan, kita bisa bermain di sini selamanya, hidup akan damai sampai kita mati karena usia tua. Renzu menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas, dia menanam pohon yang lebih besar dan cabang-cabang pohon meninggalkan jurang biasa sepenuhnya. Boundless Forest Samsara menangis, dia memegang tangan Renzu saat dia memohon, ayah, jangan tinggalkan aku, saya tidak bisa memanjat pohon, jika Anda pergi, saya akan ditinggalkan di sini sendirian, saya tidak tahu cara menanam pohon, buahnya terbatas, suatu hari, saya akan mati kelaparan. Renzu berkata, mengapa aku meninggalkanmu? Kamu adalah putriku, aku akan menggendongmu dan meninggalkan tempat ini. Dengan demikian, ayah dan putrinya memanjat pohon. Semakin tinggi mereka pergi, semakin lelah perasaan Renzu. Boundless Forest Samsara adalah beban berat, bahkan tanpa dia, memanjat pohon sendirian sangat berbahaya, belum lagi membawa seseorang yang tidak bisa memanjat pohon sama sekali. Masalah yang lebih besar adalah, pohon itu mulai goyah dan membuat suara retak. Kognisi Gu memberi tahu Renzu, oh tidak, Renzu, kamu menggendong putrimu, tidak mungkin keluar dari jurang biasa. Ini adalah pohon pencapaianmu, itu tidak dapat membantu orang lain menjadi luar biasa, bahkan putrimu pun tidak terkecuali. Renzu menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin menyerah. Hopgu juga mendesaknya, turunkan dia, jika tidak, kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Meskipun Anda memiliki hati kesepian dan ketidakpuasan, setelah menanam begitu banyak pohon, darah hati Anda sudah kering.
Ini adalah harapan terakhir Anda. Lihat, pohon itu akan runtuh. Renzu melambaikan tangannya, saya masih ingin mencoba. Self-Gu melihat bahwa Renzu keras kepala dari tindakannya, dan melihat bahwa cacing Gu lainnya gagal meyakinkannya, itu terbang keluar. Ah, ini membunuhku. Self-Gu tidak berdiskusi dengan Renzu, itu menggigit tangan Boundless Forest Samsara. Hutan Samsara tanpa batas berteriak kesakitan, dia sangat marah, dia ingin bunuh diri Gu. Tapi dengan cara ini, dia melepaskan tangannya, dengan pohon yang gemetar, dia jatuh dari punggung Renzu, jatuh dan jatuh, setelah mematahkan jatuhnya dari banyak cabang, dia mendarat di tanah, dia sangat kesakitan saat dia mulai menangis. Putri, Renzu berteriak, ingin turun. Sudah terlambat, pohon itu akan tumbang. Self-Gu mendorong Renzu, dia mengambil langkah besar ke depan tanpa sadar, dia meninggalkan jurang biasa. Pohon itu tumbang. Renzu berada di tepi tebing, dia kehilangan jalan kembali, dia berteriak tak berdaya, putri, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Hutan Samsara yang tak terbatas menangis, dia berkata dengan banyak kesedihan dan ketidakberdayaan, ayah, bagaimana kamu bisa begitu kejam meninggalkanku untuk tinggal di sini sendirian, aku sangat takut. Renzu mendengar tangisannya dan merasa sangat sedih, dia memeriksa di sekitar jurang biasa, tetapi tidak dapat menemukan jalan masuk. Tidak ada gunanya. Self-Gu berkata, pohon pencapaianmu, bahkan jika telah jatuh, adalah bukti keagunganmu. Oang yang agung itu luar biasa, bagaimana orang yang tidak biasa bisa memasuki jurang biasa. Tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Fang Yuan menutup lebih besar dari di tangannya, dia menghela nafas karena dia memiliki ekspresi yang kompleks. Air mengalir ke bawah, sementara manusia bergerak ke tempat yang lebih tinggi, tidak puas dengan menjadi biasa, ini adalah sifat manusia yang normal. Dong Fang Changfan seperti ini, Fang Yuan juga seperti ini. Dalam aspek ini, kamu dan aku adalah tipe orang yang sama. Fang Yuan berkata dengan jelas. Di depannya, jiwa Dong Fang Changfan tertahan, dia tersenyum dingin sekarang saat dia mencoba berbicara, tetapi karena dia kehilangan tubuhnya, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Namun, resonansi yang disebabkan oleh jiwanya ditangkap oleh Fang Yuan. Dia mendengar jalur kebijaksanaan nomor 1 Gu Immortal di dataran utara berkata, jika kamu ingin mencari jiwaku, silakan. Tapi untuk menerima warisanku, hehe, itu lebih sulit dari yang kamu kira. Aduh, kamu sangat percaya diri. Fang Yuan tersenyum. Jiwa Dong Fang Changfan telah menjadi tawanannya dan hidup atau matinya dipegang di tangan Fang Yuan, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Fang Yuan, bagaimanapun, tidak peduli dan mulai mencari jiwa. Untuk sesaat, Istana Dang Hun diselimuti kegelapan, angin dingin bertiup dan tangisan hantu terdengar tertinggal di telinga seseorang. Dalam angin suram dan aneh, Fang Yuan mengungkapkan penampilan aslinya, tubuh zombie abadi yang menjulang tinggi dalam warna hitam kehijauan. Penampilan jahat, taring tajam, mata merah darah, 8 lengan yang terentang dengan cakar mengerikan yang tajam dan besar, satu perlahan bergerak menuju jiwa Dong Fang Changfan. Jiwa Dong Fang Changfan tanpa sadar goyah sejenak pada penampilan ganas Fang Yuan, tetapi segera menjadi tenang dan membiarkan cakar Fang Yuan meraihnya. Jiwa tidak jasmani, tetapi cakar Fang Yuan dengan kuat mencengkeram jiwa Dong Fang Chang Fan. Setelah itu, dia mengaktifkan cacing Gu tertentu di lubang abadinya. Pencarian jiwa. Kekuatan tak berbentuk dipancarkan dari cakar mengerikan ke jiwa Dong Fang Chang Fan. Jiwa Dong Fang Chang Fan segera mulai gemetar karena semburan rasa sakit yang menyerangnya. Pencarian jiwa berakhir setelah beberapa saat. Fang Yuan menarik kembali cakarnya dan melepaskan jiwa Dong Fang Changfan. Dia bisa menjarah banyak informasi, tetapi alisnya sedikit berkerut. Ada banyak informasi yang diperoleh olehnya, tetapi tidak ada yang penting. Jiwa Dong Fang Changfan berubah menjadi kusam dan lebih longgar, tidak lagi memiliki kekompakan dan kilau yang kuat dari sebelumnya. Namun, itu mengungkapkan ekspresi puas saat beresonansi, mengirimkan pesannya. Di telinga Fang Yuan, dia mendengar cibiran jiwa Dong Fang Changfan, apakah kamu menyadari sekarang? Saya mungkin jalan kebijaksanaan Gu Immortal, tetapi jalan jiwa dan jalan kebijaksanaan terkait erat satu sama lain, saya juga telah menyelidiki jalan jiwa, memodifikasi jiwa abadi saya. Metode pencarian jiwa Anda hanyalah teknik fana.
Konon, bahkan jika Anda memiliki jalan jiwa immortal Gu, saya dapat menyembunyikan informasi yang Anda inginkan. Setelah jeda sejenak, Dongfang Changfan melanjutkan, saat ini, saya tidak memiliki tubuh fisik, jiwa saya tidak akan menerima makanan. Semakin banyak pencarian jiwa Anda, semakin banyak jiwa saya akan dikonsumsi, saya memiliki banyak pengalaman, saya dapat menyembunyikan informasi hingga saat jiwa saya benar-benar menghilang, Anda tidak akan dapat menjarah warisan jalan kebijaksanaan saya atau teknik kepemilikan saya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, tapi kita bisa membuat kesepakatan, saya akan memberi Anda warisan jalan kebijaksanaan, teknik kepemilikan, dan informasi lainnya. Anda akan membantu kelahiran kembali saya dengan menemukan tubuh fisik untuk saya. Jangan khawatir, saya hanya membutuhkan Master Gu Fana. Karena saya kalah dari Anda, saya harus mengakui kekalahan saya. Kita bisa membuat sumpah, peri lisan bertarung bersama denganmu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya pada janji Gunung Gu, kan? Fang Yuan tersenyum, benar-benar layak untuk Dongfang Changfan, bahkan dalam keadaan ini, kamu masih belum menyerah dan ingin kembali. Sangat disayangkan bahwa saya memiliki metode penguatan jiwa dan dapat meluangkan semua waktu yang saya butuhkan untuk perlahan-lahan mencari jiwa Anda. Cepat atau lambat, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Metode penguatan jiwa. Hehehe. Jiwa Dongfang Changfan terkekeh, sepertinya kamu tidak memiliki banyak pemahaman tentang jalan jiwa, saya sengaja merombak jiwa saya untuk kepemilikan. Itu meningkatkan peluang saya untuk berhasil dalam kepemilikan, tetapi juga menyebabkan metode normal tidak berguna dalam memelihara dan menyembuhkan jiwa saya, kecuali Anda menggunakan metode penyembuhan abadi. Apa yang saya katakan bukanlah kebohongan, Anda dapat mencoba sebanyak yang Anda inginkan. Aduh, begitukah? Senyum tipis di wajah Fang Yuan memudar saat dia mengeluarkan air sakgu. Sejauh menyangkut Dongfang Changfan, karena metode pencarian jiwa Fang Yuan hanya pada tingkat fana, metode penyembuhan jiwanya juga harus biasa. Dia bahkan lebih yakin dengan perkiraannya ketika dia melihat Fang Yuan mengeluarkan Gu Fana. Namun, ketika Fang Yuan memecahkan kantung udara Gu dan juga menghancurkan nyali yang terkandung di dalamnya, jiwa Dongfang Changfan segera menerima makanan, jiwanya mendapatkan kembali sebagian dari kekompakan dan kilaunya. Itu apa Gu ini? Itu hanya Gu Fana, tapi itu bisa menyembuhkan jiwaku. Untuk sesaat, jiwa Dongfang Changfan bergetar intens, menunjukkan ekspresi heran. Fang Yuan santai ketika dia melihat ini, dan tersenyum. Tebak, Dongfang Changfan adalah karakter yang luar biasa, bahkan jika hanya jiwanya yang tersisa, kecerdasannya masih ada. Jiwa menjadi tenang sebelum beresonansi tak lama kemudian, pada tingkat fana, hanya ada satu hal yang dapat memengaruhi jiwa abadiku, nyali Gunung Dang Hungu. Apa yang kamu hancurkan barusan seharusnya ersak yang dibeli Gu dari harta karun surga kuning. Cerdik, tapi Anda hanya melakukannya setengah benar. Ersak Gu adalah ciptaan saya dan bisnis Gu nyali juga milik saya. Apa, ini kamu? Jiwa Dongfang Changfan berseru, kenyataan kejam menyerangnya dengan keras. Jiwa tidak beresonansi lagi, tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Dongfang Changfan dipenuhi dengan keputusasaan, dia tahu dia benar-benar selesai untuk kali ini dengan mendarat di tangan seseorang seperti Fang Yuan. Dia seperti daging di balok pemotong, Fang Yuan bisa menyembelihnya kapanpun dia mau. Dan jiwa Dongfang Changfan tidak akan bisa mengubah situasi bahkan jika dia melawan. Setelah menggunakan nyali Gu untuk menyembuhkan jiwa Dongfang Changfan sepenuhnya, Fang Yuan terus mencari jiwa. Dongfang Changfan melawan dengan sangat keras, sehingga informasi yang diperoleh Fang Yuan sebagian besar tidak berguna. Namun, tidak peduli seberapa kuat perlawanan itu tidak dapat menahan meningkatnya jumlah upaya pencarian jiwa. Akhirnya, informasi berharga diperoleh oleh Fang Yuan sedikit demi sedikit. Setelah menghabiskan waktu yang lama, Fang Yuan mengakhiri pencarian jiwa, dan mengumpulkan informasi berharga di antara mereka, membentuk informasi terperinci tentang sumber daya di tanah yang diberkati kolam giok. Tanah yang diberkati kolam giok berisi 3 tempat berkembang biak Gu besar. Laba-laba yang menyesal berada di peringkat kedua sedangkan yang memiliki skala terbesar adalah kodok gua besar.
Jumlah mereka 3 kali lipat dari laba-laba yang menyesal dengan jumlah yang sangat besar dari kodok gua besar peringkat 5 Gu, tetapi suku Dongfang meninggalkan mereka untuk mendorong penciptaan katak gua besar tingkat abadi Gu. Benar-benar ambisi besar. Di timur jauh tanah yang diberkati kolam giok, ada kolam yang terlihat biasa tetapi terhubung ke bawah tanah. Di dalamnya hidup seekor kuda binatang buas yang sunyi, 10.000 kuda Lizi yang jarang terlihat. Kuda ini memiliki kekuatan hidup yang kuat dan sangat berguna, tidak hanya setiap bagian dari itu adalah bahan penyempurnaan Gu abadi, jika dibesarkan di bawah tanah untuk waktu yang lama, keringatnya setelah jatuh ke tanah secara bertahap akan tumbuh menjadi hutan Zi. 10.000 kuda Lizi bisa berarti penciptaan hutan Zi yang tak ada habisnya. Aduh, ada jenis tempat tidur garam ini juga. Menakjubkan, menggunakan ubur-ubur kehidupan abu-abu binatang terpencil kuno untuk menjaga dan memadatkan salinitas, membentuk dasar garam raksasa yang dapat menghasilkan bahan abadi, garam abu-abu yang dalam. Lapisan garam yang secara khusus menghasilkan garam abu-abu yang dalam, benar-benar langkah yang hebat. Tanah yang diberkati kolam giok juga berubah antara siang dan malam. Setelah 3 hari langit cerah, ada hari malam yang gelap. Setelah malam turun, beberapa area tanah yang diberkati kolam giok akan retak dan terbelah, memperlihatkan 2 kolam dalam yang berada di bawah tanah. Salah satunya adalah kolam batu giok yang, meskipun tidak besar, dipenuhi dengan bahan abadi, batu giok yang sunyi. Lainnya adalah kolam anjing, di mana dinding dan bagian bawahnya terbentuk dari gigi yang dipoles dari binatang buas yang sunyi kaliin yang tak terlupakan. Di bawah sinar bulan, itu akan menciptakan taring bulan. Bahan abadi ini seperti gigi tetapi selembut air, sinar bulan bersinar dari permukaannya terus-menerus dan sangat berharga. Selain itu, ada juga binatang kuno yang terpencil yang terbang antelop es, bahan abadi yang tersembunyi di bawah tanah yang disebut janggut naga tersembunyi, perunggu bersiul angin material abadi di dalam kolam perunggu. Dongfang Changfan adalah tetua tertinggi pertama suku Dongfang, dan tentu saja sangat menyadari distribusi sumber daya di tanah yang diberkati kolam giok. Fang Yuan sangat tersentuh saat dia melihat-lihat potongan-potongan informasi ini, dan memiliki dorongan untuk melakukan perjalanan ke tanah yang diberkati kolam giok untuk menjarah barang-barang. Tapi dia menahan dorongan ini. Selama malam ini di dataran utara, dia telah membunuh Dongfang Changfan dan merebut jiwanya sebelum bergerak menuju tanah yang diberkati kolam giok untuk menjarahnya lagi. Namun, ketika dia mencapai tanah yang diberkati, dia menemukan api pertempuran yang mengamuk, pertempuran sengit ada di mana-mana di sekitarnya. Lusinan Gu Immortal jalan yang benar dan iblis menjarah dan bertarung seperti mereka menjadi gila, situasinya sangat memanas. Fang Yuan telah menghabiskan banyak esensi abadinya dan juga harus menyembunyikan dirinya, menambahkan bahwa dia sendirian, dengan perilisan dan Hei Loulan mengejar gunung Miniskule, dan juga telah menarik kecurigaan Tuan Tua Ken yang, dia dengan bijaksana memilih untuk pergi. Cahaya tajam melintas melewati mata Fang Yuan, tanah yang diberkati kolam giok seperti sepotong daging besar yang berair sekarang, yang mengaduk semua Gu Immortals, memikat mereka ke arahnya. Lupakan saja, saya mungkin memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, tetapi aspek gerakan dan pertahanan saya agak lebih rendah, dan situasinya juga tidak begitu baik. Dongfang Changfan masih berkomplot melawanku. Sengaja mengekspos informasi ini kepadaku untuk membuatku menginjak air berlumpur yang merupakan tanah yang diberkati kolam giok. Situasi Fang Yuan cukup buruk, sepertinya dia aman, tetapi ada bahaya yang mengintai di mana-mana. Dia adalah pelaku utama runtuhnya gedung 88 yang sejati, dan secara aktif dicari oleh semua kekuatan. Sa Huang adalah identitas palsunya, tetapi terungkap tak lama setelah pelelangan. Komandan Naga Yecha telah menderita kerugian dari kelompok Feng Jiuge, dan telah mulai menyelidiki Sa Huang. Fang Yuan saat ini tidak berani pergi ke aliansi zombie. Dalam perjalanan untuk merebut warisan jalan kebijaksanaan ini, Fang Yuan lebih lanjut mengungkap banyak hal, memberikan lebih banyak petunjuk untuk disimpulkan oleh musuh-musuhnya. Tapi risiko ini diperlukan. Jika saya hanya duduk pasif, cepat atau lambat saya akan terungkap. Satu-satunya jalan yang benar adalah berjuang dengan penuh semangat dan membuat setiap detik diperhitungkan untuk memperkuat diri. Saya bisa mendapatkan warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap dalam perjalanan ini.
Sejak saya menghubungkan keberuntungan saya agak bagus, saya hanya perlu memanfaatkan peluang yang datang. Ketika saya memahami warisan jalan kebijaksanaan ini, saya harus dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap deduksi jalan kebijaksanaan. Dengan ini, saya akan dapat mencoba menemukan jalan keluar dengan mengatur rencana, dan sangat menunda waktu sebelum saya terungkap sambil terus bersembunyi. Fang Yuan menahan godaan tanah yang diberkati kolam giok, dan beristirahat sebentar. Pencarian jiwa dapat melukai jiwa target dan jiwa perlu disembuhkan. Tetapi bahkan bagi pengguna, pencarian jiwa dapat membuat jiwa mereka menjadi sangat gelisah, dan ini tidak dapat disembuhkan oleh nyali gu, melainkan membutuhkan istirahat dan tidur untuk menenangkan jiwa. Setelah istirahat, Fang Yuan melanjutkan pencarian jiwa. Jiwa Dongfang Changfan merasakan hawa dingin ketika dia melihat Fang Yuan masih di sini dan tidak tergoda oleh tanah yang diberkati kolam giok. Pencarian jiwa Fang Yuan berlangsung lama kali ini. Dongfang Changfan melawan lebih intens, sementara pencarian jiwa Fang Yuan hanyalah metode fana, meningkatkan kesulitan dengan tajam. Namun, Fang Yuan sangat sabar, jika 1 kali tidak berhasil, dia akan mencoba 10 kali, 100 kali. Setelah sekian lama menghabiskan waktu untuk mencari jiwa, Fang Yuan memperoleh ingatan tentang Dongfang Changfan yang merombak mayat kelelawar reruntuhan abadi. Dia tidak hanya memperoleh metode memperbudak binatang hantu, tetapi juga rahasia mengubah formasi gu normal menjadi formasi hantu. Tidak peduli informasi mana, semuanya memiliki nilai yang sangat besar. Fang Yuan tidak menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Membuat formasi gu berubah menjadi hantu adalah sesuatu yang disimpulkan dan dipoles oleh Dongfang Changfan sendiri dari beberapa teks kuno. Pencapaian jalan hantunya harus berada di tingkat master. Dia mampu merombak mayat kelelawar reruntuhan abadi menjadi gunung mayat, yang berarti pencapaian jalur luar angkasanya juga berada di tingkat master. Dia benar-benar bukan karakter yang sederhana. Fang Yuan sangat tertarik pada metode mengendalikan pasukan binatang hantu. Beberapa makhluk hantu tingkat sunyi, meskipun mereka mungkin hanya berada di peringkat 6, tetapi mengandalkan kemampuan mereka untuk berubah menjadi hantu, mereka bisa mengganggu gu immortal peringkat 7. Fang Yuan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika dia memiliki sekelompok binatang hantu, kekuatan pertempurannya pasti akan meningkat besar-besaran. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menemukan metode mengendalikan pasukan binatang hantu tidak memiliki berbagai aplikasi. Syarat utamanya adalah merombak mayat kelelawar reruntuhan yang masih belum pernah terjadi menjadi gunung mayat. Setelah itu, dengan gunung mayat sebagai pangkalan, ia perlu menggunakan kekuatan kelelawar reruntuhan yang tak terlupakan untuk mengendalikan pasukan binatang hantu ini. Fang Yuan dengan dingin mendengus, ini adalah upaya Dongfang Changfan untuk mencoba menyakitiku lagi. Dia tahu saya bisa mencabut gunung, jadi dia ingin menggunakan gunung mayat kelelawar reruntuhan untuk memikat saya mengambil risiko. Gunung mayat kelelawar reruntuhan sebagian besar dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, dengan auranya hilang, itu tidak akan lagi menghalangi binatang buas, area itu seharusnya sudah dipenuhi dengan banyak binatang buas yang sunyi dan kuno yang berpesta dengan mayat kelelawar reruntuhan. Akan menjadi langkah bodoh untuk menggunakan Pulling Mountain untuk merebut makanan dari binatang buas yang sunyi dan kuno ini. Fang Yuan beristirahat sejenak sebelum mencari jiwa Dongfang Changfan untuk ketiga kalinya. Dongfang Changfan dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap Fang Yuan, pria inilah yang membuat semua rencananya berubah menjadi, menghancurkan rencana besar dominasinya dan mengubah semua usahanya menjadi, seolah-olah itu adalah mimpi. Terlepas dari pandangan ke depan dan kebijaksanaannya, dia telah jatuh begitu jauh sehingga dia tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan sekarang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kedua upaya yang dia lakukan ini sebenarnya sangat kasar, bertujuan untuk menggunakan keserakahan dalam sifat manusia dan memikat Fang Yuan untuk membuat kesalahan. Dibandingkan dengan pengaturan yang dia buat saat hidup, itu adalah perbedaan seperti langit dan bumi. Namun, Dongfang Changfan hanya memiliki jiwa yang tersisa, dapat dimengerti bahwa kemampuannya telah turun drastis. Fang Yuan tidak tertipu dan setelah beristirahat dengan tepat, pencarian jiwa ketiganya akhirnya memberinya hal yang paling dia inginkan, warisan jalan. Kebijaksanaan Dongfang Changfan.
Apa yang tidak dibayangkan Fang Yuan adalah bahwa warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan sebenarnya agak terhubung dengan Star Constellation Immortal Venerable. Secara alami, itu bukan warisan yang ditinggalkan oleh Star Constellation Immortal Venerable sendiri. Jika ditinggalkan oleh Yang Mulia Abadi, Dong Fang Changfan tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Awalnya, warisan ini ditinggalkan di zaman kuno oleh jalur bintang 8 peringkat Gu Immortal of Heavenly Court. Dia mahir dalam mengeksplorasi rahasia, dan setelah mendapatkan beberapa rahasia Star Constellation Immortal Venerable, dia mencoba menganalisis kemampuannya, sehingga menciptakan tiruan ini. Gu Immortal ini adalah jalur bintang Gu Immortal, tetapi ciptaannya adalah jalan kebijaksanaan. Warisan jalan kebijaksanaan ini menggunakan Gu berpikir bintang sebagai fondasinya, dan terkait sangat dekat dengan jalur bintang, karena memasuki jalur kebijaksanaan melalui jalur bintang. Bahkan penyempurnaan pemikiran bintang, Gu menggunakan cahaya bintang Gu sebagai bahan utama. Semakin Fang Yuan memahami, semakin besar kegembiraannya, karena dia merasa perjalanan ini benar-benar sepadan. Warisan jalan kebijaksanaan ini tidak memiliki keunggulan tertentu, selain sangat baik dalam membuat deduksi. Dong Fang Changfan mengandalkan ini untuk menyimpulkan formasi hantu, metode mengendalikan pasukan binatang hantu dan sebagainya. Warisan jalan kebijaksanaan ini sangat komprehensif sehingga saya memiliki keinginan untuk beralih ke jalan kebijaksanaan. Fang Yuan menghela nafas. Panen ini benar-benar sangat melimpah. Warisan lengkap, terlepas dari jalan mana, mencakup semua aspek seperti serangan, pertahanan, penyembuhan, gerakan, investigasi, dan lainnya. Semua aspek ini mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi tidak ada kekurangan juga, dan tidak akan mudah dilawan oleh orang lain. Sejak kelahiran kembali Fang Yuan, kultivasinya dalam jalur kekuatannya terbentuk bersama dari potongan-potongan, atau dimodifikasi oleh dirinya sendiri, dan bukan warisan dari pendahulunya. Nilai sebenarnya warisan jalan kebijaksanaan ini sama dengan warisan sejati jalan darah yang diperoleh Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, karena warisan sejati jalur darah inilah dia memiliki platform untuk bangkit. Orang dapat membayangkan dengan baik nilai warisan jalan kebijaksanaan ini dari ini. Leluhur Laut Darah bahkan bukan Gu Immortal peringkat 8 dan juga telah membagi warisan sejatinya menjadi 7 bagian, sehingga warisan jalan kebijaksanaan yang diperoleh Fang Yuan ini bahkan lebih berharga. Sayang sekali aku mendapatkan warisan ini agak terlambat, saya sudah berjalan di jalur kekuatan, meskipun saya masih memiliki bukaan pertama, itu mati setelah saya berubah menjadi zombie abadi dan tidak dapat dibudidayakan. Namun, Fang Yuan mempertimbangkan kembali. Jika dia benar-benar mengolah warisan jalan kebijaksanaan ini sebelumnya, dia mungkin belum tentu menciptakan segudang diri pembunuh abadi. Prospek masa depan dalam kekuatan yang diberikan oleh gerakan pembunuh abadi segudang diri tentu lebih besar daripada prospek masa depan dalam kekuatan yang disediakan oleh warisan jalan kebijaksanaan ini. Itu juga karena saya mengolah jalan kekuatan, saya bisa membunuh Dong Fang Changfan dan merebut warisan jalan kebijaksanaan ini. Bagaimana mungkin ada efek tanpa sebab? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya yang tidak teratur. Terlepas dari itu, warisan jalan kebijaksanaan ini datang pada waktu yang tepat dan sangat cocok untuk Fang Yuan. Mengapa demikian? Hanya ada satu alasan, yaitu kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Tanah yang diberkati Hu Immortal memegang. Kebijaksanaan Gu. Fang Yuan akan mendapatkan inspirasi tak terbatas di bawah cahaya kebijaksanaan, menyimpulkan banyak resep Gu abadi, gerakan pembunuh abadi, dan sebagainya. Tapi ini memiliki satu kelemahan besar, pikiran di benaknya dikonsumsi dengan sangat cepat. Sebelumnya, ketika dia menikmati air dan gunung immortal Gu, dia harus menghabiskan esensi abadi anggur hijau yang berharga untuk sejumlah besar keinginan gembira untuk mendukung konsumsi ini. Dia menjual kesenangan dalam air dan gunung immortal Gu dalam pelelangan, dan meskipun dia mendapatkan keuntungan yang baik, pikiran jahat Gu dan ingatan mengira Gu sama-sama tidak tahan dengan konsumsi yang intens. Meskipun Fang Yuan membuat sarang batu terutama untuk sejumlah besar pria berbulu untuk menyempurnakan Gu dengan hampir tanpa istirahat, membuat mereka disuplai dengan kecepatan tertinggi, itu masih tidak bisa menandingi sesi konsumsi di bawah cahaya kebijaksanaan.
Ini adalah hambatan terbesar yang membatasi Fang Yuan untuk melakukan pengurangan. Tapi sekarang baik-baik saja. Dengan warisan jalan kebijaksanaan ini, Fang Yuan dapat menggunakan harga yang lebih kecil dan memiliki efisiensi yang lebih tinggi dalam menyimpulkan segala macam hal. Roh tanah, di mana kamu? Fang Yuan dengan ringan mengetuk kakinya. Tuan, saya di sini. Little Hu Immortal muncul di depan Fang Yuan, seketika. Wajah kecilnya memerah, lembut dan montok. Ekor berbulunya yang seputih salju bergoyang-goyang gembira saat panggilan Fang Yuan. Fang Yuan berbicara, segera hentikan penyempurnaan sarang batu kedua dari pikiran jahat Gu dan ubah menjadi pemurnian bintang pemikiran Gu. Ini resep Gu, buat pengaturannya. Dimengerti, Tuan. Sudahkah Anda membuat pengaturan yang tepat untuk sumber daya yang saya bawa? Fang Yuan bertanya. Saat dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah mengeluarkan semua sumber daya dari aperture abadinya dan mengaturnya di tanah yang diberkati Hu Immortal. Pekerjaan beton diserahkan kepada Little Hu Immortal. Bukaan abadinya dipenuhi dengan energi kematian, tidak apa-apa untuk menyimpan sementara sumber daya ini, tetapi jika disimpan untuk waktu yang lama, mereka akan dipenuhi oleh energi kematian, yang dapat menyebabkan nilai sebagian besar sumber daya turun sebagian besar. Semuanya sudah diatur, Tuan. Kelompok ikan gelembung udara telah ditempatkan di timur tanah yang diberkati, bersama dengan ikan gelembung udara sebelumnya. Ada banyak ikan gelembung udara dan kunang-kunang cahaya bintang Gu ada di atasnya. Di masa depan, produksi kunang-kunang cahaya bintang Gu pasti akan meningkat pesat. Adapun kelompok hampir 1 juta ikan naga itu, mereka untuk sementara ditempatkan di danau kecil lainnya. Setelah beberapa waktu, kita dapat mengirim manusia batu untuk menggali danau besar dan menyatukan kelompok ikan naga, reproduksi mereka akan meningkat lebih banyak dengan cara ini. Untuk ikan mas sastra, saya secara khusus menggali kolam kecil untuk menyimpannya jauh dari pandangan umum. Selain mereka yang mati, ada lebih dari 1000 ular piton naga api menakutkan yang hidup yang telah bergabung bersama dengan beberapa yang kita miliki sebelumnya. Mereka telah menduduki wilayah yang luas di bagian selatan tanah yang diberkati. Oh, ada juga minyak, air dan beberapa sumber daya umum lainnya yang telah ditempatkan sementara di ruang penyimpanan Istana Danghun. Kelompok laba-laba yang menyesal telah ditempatkan di bagian utara tanah yang diberkati, yang memiliki medan yang panjang dan sempit. Saya menghabiskan banyak upaya untuk membuat pengaturan yang tepat. Little Hu Immortal dengan penuh semangat mengangkat kepalanya, dengan ekspresi yang mengatakan dia ingin dipuji atas pekerjaannya. Fang Yuan tersenyum, dan memuji, Hu Abadi. Kecil kita adalah yang paling mampu. Little Hu Immortal tersenyum, matanya yang besar dan bulat melengkung menjadi bentuk seperti bulan sabit, dan ekornya yang seputih salju dengan cepat bergoyang-goyang. Untuk sesaat, dia terbawa kebahagiaan, dengan ringan melompat ke kaki Fang Yuan dan memeluk betisnya yang tebal. Dia menekan wajahnya yang lembut di betis Fang Yuan, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan matanya yang besar berair. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia berbicara dengan penuh pujaan, Tuan, Anda luar biasa, Anda membawa begitu banyak hal baik kali ini. Kita bisa mendapatkan banyak penghasilan, tanah yang diberkati Hu Immortal tidak pernah sekaya ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan memilih Little Hu Immortal seperti memilih anak kucing, dan meletakkannya di bahunya yang lebar. Jangan khawatir, saat-saat indah masih ada di depan. Little Hu Immortal mengangguk beberapa kali, memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Fang Yuan. Tetapi dengan nada agak khawatir, dia mengingatkan, Tuan, saya punya sesuatu untuk dilaporkan, serigala sirip hiu binatang buas yang baru saja Anda bawa tidak dalam kondisi yang baik. Ia selalu bersembunyi di dalam kolam dan tidak berburu secara aktif, dan kadang-kadang bahkan mulai terisak. Fang Yuan terbatuk, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, jangan khawatir, ini karena mengalami kemunduran yang cukup besar, saya memiliki pengalaman dalam membesarkan kelompok serigala, secara bertahap akan pulih seiring waktu. Tuan, masih ada masalah lain yang perlu saya ingatkan tentang Anda. Anda tidak boleh lupa bahwa bencana duniawi tanah yang diberkati akan segera tiba. Kata Hu Abadi kecil. Fang Yuan sedikit mengerutkan kening, kamu bisa santai, aku selalu mengingatnya. Bagaimana aku bisa berani melupakan hal seperti itu? Perbedaan waktu antara tanah yang diberkati Hu Immortal dan dunia luar adalah 5:1.
Bencana duniawi terjadi setiap 10 tahun sekali, di dunia luar benua tengah dan dataran utara, lebih dari setahun telah berlalu. 2 tahun di dunia luar adalah 10 tahun di tanah yang diberkati Hu Immortal. Bencana duniawi sebelumnya adalah kepiting rawa binatang buas yang sunyi, yang membawa Gu abadi, lumpur bubur. Apa malapetaka duniawi ini? Terakhir kali, saya hanya seorang Master Gu Fana. Sekarang, saya sudah menjadi Gu Immortal peringkat 6 dengan banyak Gu abadi, gerakan pembunuh abadi, dan sekutu, serta warisan jalan kebijaksanaan yang baru diperoleh, saya memiliki kepastian besar dalam melewati malapetaka duniawi. Fang Yuan tidak khawatir, dia memiliki banyak kartu truf dan sumber daya, perbedaan besar dari ketika dia menghadapi bencana duniawi sebelumnya, sehingga dia percaya diri. Fang Yuan menanyakan roh tanah tentang pengaturan tawanan Gu Master suku Dongfang. Fang Yuan telah membunuh Dongfang King Yu dan banyak lainnya, tetapi dia masih memiliki sekitar 1 hingga 200 orang yang selamat dari suku Dongfang. Roh tanah menjawab bahwa dia untuk sementara mendirikan penjara di bawah tanah, di dekat suku manusia batu. Dia kemudian bertanya apakah tawanan ini akan dijual. Orang-orang ini tidak mudah dikendalikan dan dimanfaatkan. Mereka tidak akan mendengarkan dengan patuh dan memaksa mereka untuk menyempurnakan Gu seperti pria berbulu akan ceroboh, itu malah bisa mengakibatkan mereka yang mencari kematian untuk menyabotase penyempurnaan dan menyebabkan masalah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menginstruksikan, pertama-tama singkirkan semua Gu Fana pada mereka dan simpan mereka dalam kurungan. Beri mereka sedikit makanan setiap hari, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan yang dipelihara. Saya memiliki kegunaan lain untuk tawanan ini, tetapi tidak perlu. Terburu-buru. Ya, Tuan. Berapa banyak batu esensi abadi yang tersisa? Fang Yuan bertanya. 137. Roh tanah segera menjawab. Fang Yuan mengangguk. Tanpa disadari, jumlah batu esensi abadinya sekali lagi telah melewati 100. Alasan terbesar adalah karena kenaikan harga dan kuantitas nyali yang diperdagangkan Gu, setiap bulan. Setelah menghapus keuntungan bersama, Fang Yuan memperoleh 92 batu esensi abadi dalam keuntungan murni. Dengan demikian, melampaui 100 menjadi mudah. Fang Yuan juga telah menginstruksikan roh tanah untuk memperhatikan harta karun surga kuning, membeli kelompok rubah yang dijual murah untuk membesarkannya di tanah yang diberkati Hu Immortal. Dengan cara ini, dia akan memanfaatkan keistimewaan tanah yang diberkati Hu Immortal dan meningkatkan fondasinya. Little Hu Immortal telah mengambil tindakan beberapa kali dan membeli 2 hingga 3 kelompok rubah, dan jika bukan karena itu, jumlah batu esensi abadi akan lebih tinggi. Memiliki monopoli pada bisnis nyali Gu, di mana ada lebih banyak permintaan daripada penawaran, mudah untuk mendapatkan batu esensi abadi. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum menyisihkan 20 batu esensi abadi sebagai persiapan untuk situasi yang tidak terduga, dan 70 batu esensi abadi untuk berubah menjadi esensi abadi anggur hijau. Dalam rangkaian pertempuran untuk merebut warisan jalan kebijaksanaan, dia telah sepenuhnya menggunakan 77 manik-manik esensi abadi anggur hijau sebelumnya, itu perlu segera diisi ulang. Dia memberikan semua batu esensi abadi yang tersisa kepada Little Hu Immortal untuk membeli bahan penyempurnaan Gu dalam jumlah besar, dan juga memintanya untuk secara khusus fokus pada penyempurnaan pemikiran bintang Gu. Saya tidak bisa menjual air minyak, saya berencana untuk menggunakannya pada tahap awal konvensi jalur pemurnian, saya juga tidak bisa menjual ikan gelembung udara, mereka diperlukan untuk meningkatkan produksi kunang-kunang bintang Gu. Ikan mas literatur sangat berharga, tetapi jumlahnya agak sedikit, saya harus menunggu pembeli yang tepat. Tapi ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba yang menyesal, dan ikan naga ada dalam jumlah besar, mereka dapat diubah menjadi proyek bisnis. Terutama ikan naga, mereka bisa langsung dijual. Fang Yuan berpikir dalam hati. Ketiga sumber daya ini muncul pada waktu yang tepat. Sampai saat ini, Fang Yuan hanya memiliki satu sumber pendapatan, yaitu perdagangan Gu nyali. Memiliki bisnis monopoli seperti memiliki angsa yang bertelur emas. Tapi itu hanya satu bisnis, bagaimanapun, dan produksi nyali Gu terbatas, Fang Yuan harus sangat berhati-hati dalam cara dia menggunakan batu esensi abadinya. Meskipun dia melewati keadaan berbahaya awal dari ketika dia baru saja menjadi Gu Immortal, dan sekarang telah membangun pijakannya, menyeimbangkan pendapatan dan pengeluarannya.
Namun, dia tidak memiliki kapasitas tambahan untuk maju lebih jauh. Saat ini, Fang Yuan tidak berani menyempurnakan Immortal Gu, dia memiliki dasar yang tidak mencukupi. Fang Yuan harus terus-menerus di depan, dia harus menyingkirkan tubuh zombie abadinya dan menghidupkan kembali, menyimpulkan semua jenis resep Gu, gerakan pembunuh, berurusan dengan semua jenis musuh, dan jalur kebijaksanaan multikultivasi, memastikan tidak ada kekurangan dalam semua aspek, hanya satu sumber pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat. Jika saya dapat mengoperasikan ketiga bisnis ini, itu akan seperti saya memiliki dukungan ekstra, penghasilan batu esensi abadi akan memenuhi kebutuhan saya saat ini, serta sangat mempercepat kemajuan saya dalam semua aspek. Bagaimanapun, suku Dongfang adalah kekuatan super dengan fondasi yang kuat, setelah menjarahnya. Prospek masa depan saya segera meluas. Fang Yuan menghela nafas dan memikirkan pencarian jiwa Dongfang Changfan lagi. Proyek-proyek ekonomi ini adalah rahasia bisnis suku Dongfang. Misalnya, cara mengelompokkan ular piton naga api yang menakutkan dan sangat meningkatkan reproduksi mereka, cara memelihara ikan naga, apa yang harus diberi mereka makan, lingkungan mana yang paling cocok, apa yang harus dilakukan jika mereka sakit. Untuk membentuk sumber pendapatan sangat sulit. Ini melibatkan banyak aspek dan setiap orang akan memiliki trik dan rahasia mereka sendiri. Saat itu, untuk membudidayakan rumput fragmen bintang, Fang Yuan harus membeli wawasan dan pengalaman dari beberapa jalur bintang Gu Immortals, dan juga membayar beberapa batu esensi abadi. Sebagai tetua tertinggi pertama suku Dongfang, Dongfang Changfan pasti tahu rahasia bisnis suku Dongfang. Jiwanya adalah perbendaharaan yang sangat besar dan nilainya tentu saja tidak terbatas pada warisan jalan kebijaksanaan. Setelah itu, Fang Yuan berusaha mendapatkan rahasia bisnis ini dalam pencarian jiwa keempatnya. Namun, yang dia peroleh kali ini adalah teknik kepemilikan Dongfang Changfan, tidak hanya versi asli yang diperoleh Dongfang Changfan dalam domain terpencil warisan sejati ketika dia masih muda, tetapi juga metode yang telah dia modifikasi, serta metode mengekstraksi inti asal Gu Immortals dari garis keturunan yang sama untuk segera maju ke Gu Immortal. Saya bisa menghidupkan kembali menggunakan metode ini. Itu membutuhkan orang-orang dari garis keturunan yang sama. Apakah adik laki-lakiku itu masih hidup? Dia adalah target penguasaan bola yang sudah jadi. Tetapi bahkan jika dia sudah mati, tidak masalah, saya masih bisa menggunakan metode jalur darah pada seorang wanita untuk melahirkan generasi berikutnya. Tetapi metode kepemilikan ini akan membuat marah langit dan bumi, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang dihasilkan akan menakutkan. Alasan utama jatuhnya Dongfang Changfan adalah karena ini. Selain itu, jika saya memiliki seseorang, bahkan jika saya maju ke Gu Immortal, tubuh baru saya tidak akan memiliki bukaan kedua. Nilai aperture kedua sangat besar, Fang Yuan tidak ingin menyerahnya untuk saat ini. Jiwa Dongfang Changfan melihat Fang Yuan tergerak, dan tiba-tiba memecah keheningan sebelumnya, beresonansi sekali lagi saat ia berbicara, kamu adalah zombie abadi, akan sulit di luar kepercayaan bagimu untuk mendapatkan kembali kehidupan. Kultivasi Anda telah berhenti dan akan selamanya berada di level ini. Teknik kepemilikan sangat cocok untuk Anda. Tentu saja, saya sekarang tahu metode ini memicu kecemburuan surga dan kemarahan bumi, dan sangat berbahaya. Tetapi saya dapat meningkatkan metode untuk bersembunyi dari surga, dan Anda juga dapat memiliki manusia untuk mengurangi kemarahan langit dan bumi, dengan demikian mengurangi kekuatan bencana dan kesengsaraan. Kamu mencari kematian jika kamu langsung menggunakan teknik kerasukan ini, aku adalah contoh terbaiknya. Tapi saya sekarang memiliki pengalaman paling berharga untuk meningkatkan metode, dan saya pasti bisa berhasil. Faktanya, jika bukan karena Anda, saya sudah berhasil. Bagaimana, kita bisa bekerja sama? Dongfang Changfan mengusulkan kerja sama kepada Fang Yuan. Dia bisa merasakan Fang Yuan ingin menghidupkan kembali, dan pada kenyataannya, tidak ada zombie abadi yang tidak ingin mendapatkan kembali kehidupan. Tidak menunggu Fang Yuan berbicara, dia melanjutkan, ini akan menguntungkan kita berdua jika kita bekerja sama, sementara itu akan mengakibatkan kerugian jika kita terpecah. Apa yang masih Anda khawatirkan? Aku hanya jiwa, apakah menurutmu aku masih bisa menyakitimu? Saat berbicara, Dongfang Changfan terus-menerus menggelisahkan Fang Yuan.
Ada petunjuk samar untuk mendorongnya untuk bertindak. Fang Yuan tersenyum, seperti yang diharapkan dari Dongfang Changfan. Saya pikir keheningan Anda berarti Anda telah sepenuhnya mengakui kekalahan Anda. Saya tidak berpikir bahwa saat Anda melihat harapan dan kesempatan, Anda akan segera menempelnya. Saya harus belajar dari ini. Aduh. Saya telah mengatakan bahwa Anda dan saya adalah tipe orang yang sama. Kami berdua memiliki ambisi dan aspirasi yang tinggi. Jiwa bergema. Namun, Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, justru karena kami dari jenis yang sama, saya tidak bisa membiarkan Anda hidup. Jangan khawatir, begitu aku mengekstrak segala sesuatu yang berharga darimu, aku akan menghancurkan jiwamu dan memastikannya benar-benar menghilang dari dunia. Orang-orang seperti kami, semakin sedikit, semakin baik. Jiwa Dongfang Changfan tercengang. Dia tidak menyangka niat membunuh Fang Yuan terhadapnya akan begitu dalam dan tegas. Dia bergema dengan intens, tidak menyerah saat dia memaksakan tawa, hahaha, kamu tidak bisa membodohiku, kamu sudah tertarik. Fang Yuan setuju, saya tertarik, saya yakin Anda pasti memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknik kerasukan ini karena Anda memiliki pencapaian tingkat master di jalur darah dan jalur hantu, tingkat grandmaster di jalur kebijaksanaan dan juga pengalaman paling berharga dalam menggunakan kepemilikan. Ada kesenjangan yang sangat besar antara pencapaianku dan pencapaianmu, dan aku yakin tidak mungkin bagiku untuk meningkatkan teknik ini bahkan jika aku memiliki warisan jalan kebijaksanaanmu. Tingkat pencapaian penggunaan Gu dibagi menjadi 5 tingkat utama. Biasa, Tuan, Grandmaster, Grandmaster dan Grandmaster tertinggi. Master adalah level ketika penggunaan cacing Gu seseorang naik ke tingkat seni. Level ini hanya dapat dicapai jika seseorang memiliki bakat yang melimpah atau terus-menerus melatih dan meningkatkan akumulasi mereka. Level Grandmaster adalah ketika seseorang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jalan mereka. Dengan fondasi mereka yang dalam, mereka dapat menggunakan penalaran induktif untuk menggunakan metode jalur mereka sendiri untuk memanfaatkan sifat khusus dan keuntungan dari jalur lain. Dongfang Changfan telah mencapai Grandmaster jalur kebijaksanaan, Grandmaster semu terbang, Master jalur luar angkasa, Master jalur jiwa, Master jalur perbudakan, dan Master jalur darah. Fang Yuan telah mencapai Grandmaster jalur darah, Grandmaster jalur kekuatan, jalur penyempurnaan kuasi Grandmaster terbang, Master jalur perbudakan dan Master jalur transformasi. Adapun jalur jiwa, jalur ruang, jalur waktu, jalur mimpi, dan lainnya, dia hanya berada di level biasa, dan untuk jalur hantu, dia bahkan belum menyentuhnya. Secara umum, semua Gu Immortal setidaknya memiliki pencapaian tingkat Master dalam terbang. Karena terbang sangat penting dan bahkan jika mereka tidak memahaminya saat mereka masih manusia, setelah menjadi Gu Immortals, mereka pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari dan menguasai kemampuan terbang. Fang Yuan memiliki pencapaian Grandmaster dalam 2 jalur, tetapi satu dari akumulasi 500 tahun kehidupan sebelumnya, sementara yang lainnya diperoleh dari menggunakan keunggulan kelahiran kembalinya, mengambil risiko konstan dan mengalami pertemuan kebetulan. Setiap orang memiliki spesialisasi mereka sendiri, tingkat pencapaian Fang Yuan tidak cukup untuk menyimpulkan dan meningkatkan teknik penguasaan bola, tetapi Dongfang Changfan adalah spesialis di dalamnya. Karena inilah Fang Yuan tidak dapat melakukannya sementara Dongfang Changfan bisa mencapainya. Dengan demikian, dia memiliki kepercayaan diri dalam membujuk Fang Yuan dan meminta kerja sama. Pencarian jiwa hanya bisa memberikan ingatan, rahasia dan sebagainya, tetapi tidak dapat memberikan tingkat pencapaian. Tingkat pencapaian adalah pemikiran unik seseorang, pengalaman emosional mereka, wawasan dan pengalaman mereka menggunakan Gu dan sebagainya, diringkas dan dipadatkan. Mereka adalah pemahaman mereka tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Saat ini, hanya ada satu metode untuk memperoleh tingkat pencapaian orang lain, dengan berhasil menjelajahi alam impian mereka. Fang Yuan tahu dia bisa mendapatkan manfaat luar biasa jika dia bekerja sama dengan Dongfang Changfan, tetapi dia memiliki ketakutan yang lebih besar akan konsekuensi bekerja dengan orang ini, Dongfang Changfan. Jika dia bekerja sama dengan jalan kebijaksanaan ini Gu Immortal, siapa yang tahu bagaimana dia akan dikomplot dan dikhianati. Ini terutama terjadi karena Fang Yuan adalah pelaku sebenarnya dari runtuhnya Gedung 88 yang sejati.
Situasi eksternalnya sangat buruk, dan jika Fang Changfan mengetahui hal ini dan memanfaatkannya, dia pasti bisa menyebabkan Fang Yuan mati dengan kematian yang mengerikan. Bersambung.